Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, sekarang kita mau ngebahas lagi tentang tugas UAS MPK 1 yang proposal penelitian kuantitatif survei korelasional. Kita akan ngebahas lagi lanjutannya setelah kita ngebahas bab 1, bab 2. Kali ini kita akan ngebahas bagian terakhirnya, yaitu bab 3. Mana bab 3-nya? Ini dia bab 3-nya. Nah, bab 3 membahas tentang metodologi penelitian. Nah, jadi kemarin kan kita udah ngebahas tentang bab 1, bab 2. Sekarang kita ngebahas bab 3. Bab 3 itu isinya ada pendekatan, metode penelitian, dan jenis penelitian. Terus ada populasi dan sampel penelitian, sama teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Nah, kita bahas dari bagian pertama, yaitu pendekatan, metode, dan juga jenis penelitiannya. Jadi berdasarkan chat yang udah dikirim sama Pak Mariono di grup, kita menggunakan pendekatan kuantitatif, metode penelitian positivis, dan juga jenis penelitiannya adalah survei korelasional. Nah, ini kan kita udah dikasih tahu nih, maksudnya pendekatannya pakai kuantitatif, metode penelitiannya pakai positivis, jenis penelitiannya pakai survei korelasional. Ya udah, tinggal dicari aja pengertiannya di internet. Sebisa mungkin pakai pendapat ahli, tapi kalau nggak dapet, cari yang pengertiannya itu cukup ilmiah lah. Jadi yang perlu kalian percaya adalah website-website yang bukan blogspot gitu. Sebisa mungkin website yang emang dia adalah website resmi gitu, yang belakangnya .com, .org, .edu segala macem. Nah, di sini pokoknya bagian 3.1 ini kita udah dikasih tahu sama Pak Mariono harus ngisi apa gitu. Jadi tinggal dicari aja penjelasannya. Kayak gue, pendekatan kuantitatif, gue menggunakan penjelasan dari si Kasiram ini. Tapi sebelumnya di kalimat pertama gue menjelaskan bahwa pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Setelah itu cari nih pengertian ahlinya nih. Yang gue bold ini adalah pengertian ahlinya yang gue searching gitu. Nah, yang di bagian pertama ini, ya kan nih, yang gue bold ini kali ini adalah kalimat yang gue buat sendiri gitu. Nah, sama dengan modelnya di positivis, gue menggunakan metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian positivis. Nah, sedangkan pengertian dari positivisnya sendiri, ini kata positif nih, kata positivisme mengacu pada suatu set perspektif epistemologis dan bla 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 blanya. Ini gue nyari dari internet, cuma ini bukan pendapat ahli, tapi ya gue nggak nyari dari blogspot gitu. Gue nyari dari web yang emang resmi, dan webnya itu kelihatan bahwa dia berusaha menjelaskan tentang metode penelitian positivis untuk penelitian gitu. Lu cari aja pokoknya metode penelitian positivis. Kalau nggak pengertian metode penelitian positivis, lu cari aja di Google, banyak kok. Sebisa mungkin jangan nyari yang di blogspot gitu. Tapi kalau emang kepepet dan menurut lu penjelasan di blogspotnya cukup ilmiah gitu untuk dimasukkan, ya udah masukin aja. Syukur-syukur kalau dapat pendapat ahlinya. Nah, masuk di jenis penelitian. Jenis penelitiannya menggunakan survei korelasional. Nah, di sini sama kayak tadi kalimat pertama, gue menuliskan bahwa jenis penelitian ini merupakan penelitian survei korelasional. Nah, terus gue cari pengertian penelitian korelasional adalah jenis penelitian non eksperimental di mana peneliti mengukur dua variabel dan menilai hubungan bla bla blanya sampai akhir nih. Ini gue nyari dari Google, cuma gue nggak dapat pendapat ahlinya, maksudnya definisi dari ahli gitu, gue belum dapat. Jadi gue masukin yang ini karena ini cukup ilmiah gitu. Alasannya apa? Karena di sini di mana peneliti mengukur dua variabel, kita menggunakan variabel x dan y gitu, dan menilai hubungan statistik yaitu korelasi. Nah, kita juga akan menilai hubungan statistiknya, korelasinya gitu, di antara kedua variabel tersebut dengan sedikit atau tidak ada upaya untuk mengendalikan variabel asing. Nah, kita kan cuma menggunakan dua variabel dong, x dan y. Ya menurut gue penelitian korelasional ini, definisi ini udah cukup ilmiah lah untuk dimasukkan ke proposal. Nah, terus kita masuk ke bagian 3.2. 3.2 adalah populasi dan sampel penelitian. Nah, ini tergantung dari kalian buatnya seperti apa gitu. Contohnya gue 3.2.1 populasi penelitian, gue menggunakan subscriber. Karena apa? Karena pada dasarnya di judul kita menggunakan kepatuhan subscriber. Subscribers ini adalah populasinya, teman-teman. Nah, jadi mana tadi? Nah,
Jadi populasi penelitian ini adalah subscribers. Sorry, kurang S. Nah di sini kalian bisa nih menjelaskan dari channel apa gitu, karena kan nggak mungkin, seandainya kan kalau gue medianya YouTube, jadi gue nggak mungkin dong memasukkan subscribers dari semua channel gitu, karena kalau dari semua channel ya ibaratnya gue meneliti satu YouTube gitu, yang dimana pengguna YouTube tuh bisa berjuta-juta, puluhan juta, ratusan juta orang gitu, miliaran bahkan mungkin. Nah di sini baru nih lokasi spesifikasinya adalah channel. Channelnya apa? Kalau gue channel Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jumlahnya berapa? Nah sebutin nih, kasih tahu jumlahnya ada berapa. Udah gini aja, bagian populasi tuh udah cuma gini doang. Nah sampel ini kan kita ada rumusnya Taro Yamane nih. Nah ini kan rumus dasarnya ini. Oh maaf, ini bukan ND2, ND kuadrat ya. Nah kan kita menggunakan rumus ini gitu kan, ini rumus yang gue bold ini nih. Nah ini lu tulis aja di sini. Nah ini lu tulis aja di sini, nggak apa-apa, hitung-hitungannya lu tulis aja. Ya sebenarnya gue belum dapat kejelasan dari Pak Mariono-nya, apakah ini rumus-rumus hitung-hitungan ini perlu ditulis atau enggak. Gue belum dapat, cuma alasan yang gue tulis adalah kalau ini nggak gue tulis, ini tuh nanti gantung di sini nih, cuma satu bagian, jadi kayak jelek aja gitu, satu lembar gini cuma nongol satu doang ya, jadi nggak enak aja gitu dilihatnya pokoknya lah. Makanya gue jabarin aja udah. Nah kalau gue bilang sih sebisa mungkin mending lu jabarin, karena apa? Gimana ya gue bilangnya, biar kelihatan bahwa ya ini adalah proposal penelitian ilmiah gitu, proposal penelitian yang emang mau dibuat bener-bener buat meneliti gitu. Jadi lu tulis aja gitu, ya lu hitung-hitung pakai kalkulator bisa, tapi tetap di sininya lu tulisin aja rumusannya sampai dapat hasil akhirnya segini. Nah setelah lu dapat hasil akhirnya, kayak misalkan kayak gue dapat 99,956. Nah lu tulis nih bahwa didapatkan N sama dengan 99,956, maka N dibulatkan menjadi 100 sampel kayak gitu. Pokoknya ini sama kayak penjelasannya dari Pak Mariono yang di grup tentang mahasiswa UHAMKA gitu, cuma tergantung dari lu kan, pasti jumlahnya nanti beda-beda nih, jumlah populasinya nih beda-beda. Lu tinggal ganti angkanya doang gitu, terus tinggal hitung doang. Kalau gue dapat angkanya ya dari channelnya ini, dari channel Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dia punya berapa subscriber? 226.487 orang kayak gitu. Nah masuk ke teknik pengambilan sampel. Di sini kan dia udah bilang kalau misalkan yang pakai subscribers itu pakainya teknik accidental gitu kan, accidental, iyalah itulah pokoknya lah. Nah di sini tulis aja teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik accidental. Nah terus lu cari nih menurut ahlinya apa gitu. Nah di sini gue mendapatkan menurut Sugiono, accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu bla 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 sampai ke sini. Nah ini adalah pengertian ahli tentang teknik accidental ini gitu. Sama satu lagi pakai teknik apa gitu gue lupa, ada di grup. Pokoknya lu baca-baca grup deh, dia ngasih tahu bahwa teknik pengambilan sampel itu pakai apa gitu. Nah itu tinggal lu cari doang tuh pengertiannya apa kayak gitu. Terus masuk di bagian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan sistem angket tertutup. Ini udah dijelasin sama si Pak Mariono-nya sampai sini nih, yang dijelasin itu sampai sini. Sisanya ini gue ngarang sendiri. Jadi ya gue tambah-tambahin aja gitu. Gue tambahinnya adalah dimana nanti angket akan berisi pernyataan dengan pilihan jawaban sikap menggunakan skala Likert yang akan disebarluaskan. Skala Likert itu adalah skala yang ini, yang ada 1 tidak patuh, 2 kurang patuh, 3 biasa saja, 4 patuh, 5 sangat patuh, kayak gitu loh. Itu skala Likert. Skala yang satu lagi gue nggak tahu kayak gimana, cuma kayaknya sih sama, hampir sama gitu loh. Jadi sebenarnya tuh bab 3 itu udah enak, kalian cuma tinggal
nyari penjelasan, nyari penjelasan, di sini tinggal ngitung, di sini tinggal ngelihat jumlahnya populasi kalian ada berapa. Teknik pengambilan sampel juga udah dikasih tahu, tinggal nyari pengertiannya. Teknik pengumpulan data juga udah dikasih tahu, tinggal ditulis. Nah, masuk ke bagian 3.4. 3.4 ini banyak yang nanya ke gua karena mereka mikirnya kayak, Lang, di bagian analisis deskriptif kita mesti bikin tabel, gini-gini segala macem. Terus gimana datanya gimana? Apa kita mesti nyebar angket dulu? Enggak. Jadi setelah nanya ke Pak Mariono, ada temen gue nanya ke Pak Mariono, ini gue apresiasi banget sama dia mau nanyain gitu. Nah, jadi sebenarnya di sini tuh kita cuma ngasih deskripsi aja kayak gini, udah cukup. Jadi dasarnya bagian analisis deskriptif itu sama analisis inferensial itu kita cuma akan menjelaskan bahwa akan dilakukan analisis deskriptif dan juga analisis inferensial pada penelitian ini. Contohnya nih, ini kalimat yang gue buat sendiri ya. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis deskriptif di setiap variabel dan akan menghasilkan tabel analisis deskriptif pada variabel X dan variabel Y. Udah cukup gitu aja. Kalian kalau mau bikin kalimat sendiri terserah gitu. Sebisa mungkin sih kalian bikin kalimat sendiri supaya, karena gue mikirnya gini, Pak Mariono itu dosen yang memang udah lumayan sepuh gitu, udah lumayan berpengalaman, pasti dibaca sama dia. Kalau misalkan total lu sama semua sama gue kayak gini nih, kalimatnya benar-benar sama kayak gini gitu kan, dia pasti akan mempertanyakan apakah lu mengerjakan sendiri, apakah gue mengerjakan sendiri gitu, apakah gue yang nyontek kalian, apakah kalian yang nyontek gue, kayak gitu. Sebisa mungkin sih kalian bikin kalimat sendiri. Cuma kalau misalkan emang kepepet banget ya udah gitu. Cuma tetaplah sebisa mungkin kalian kreatif dalam mengolah kalimat kalian sendiri gitu. Karena ya supaya kalian juga nggak stuck banget gitu. Karena kedepannya kita pasti bakal sering ngadepin kayak gini, kayak gitu. Nah, sama yang analisis inferensialnya juga gini. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis inferensial dengan melakukan uji korelasi Pearson's product moment. Nah, ini gue dapat dari mana nih? Nah, ini Pak Mariono yang ngejelasin. Jadi temen gue yang nanya tadi, dia bilang bahwa kita cuma perlu ngejelasin bahwa akan dilakukan, ya kan? Ini juga akan dilakukan analisis. Nah, kalau di sini kan analisis deskriptif, ya udah lu tulis analisis deskriptif di setiap variabel dan akan menghasilkan tabel analisis deskriptif pada variabel X dan variabel Y. Karena kan analisis deskriptif ini dimintanya tiap variabel punya tabel gitu kan. Nah, sedangkan analisis inferensial, Pak Mariono itu cuma minta bahwa akan dilakukan analisis inferensial dengan melakukan uji korelasi Pearson product moment. Nah, kalau untuk bagian yang 3.4.2 ini, kalian mau nyalin punya gue juga nggak masalah gitu, karena ya emang cuma begini doang gitu. Cuma gini doang. Kalian juga kalau misalkan bikin kalimat sendiri, mohon maaf, gue bukannya meragukan kalian, tapi ya mau gimana lagi, ini kalimat gue yang ini juga nggak bisa lo otak-atik gitu kan, udah gini doang. Jadi intinya gini aja, bab 3 deskripsi semua kok, nggak ada hitung-hitungan, nggak ada segala macem, hitung-hitungannya cuma di sini doang ya. Udah, jadi bab 3 ya cuma gitu doang. Bagian 3.1 ini kan kita udah dikasih tahu sama dia mesti ngisinya apa. Tinggal pemikiran kalian aja untuk nyari-nyari definisi-definisinya gitu. Mau kalian banyakin silahkan, mau cuma satu definisi kayak gue juga gak apa-apa. Masuk populasi kan ini tergantung dari punya kalian masing-masing. Sampelnya juga nanti akan tergantung dari punya kalian masing-masing. Teknik pengambilan sampel tergantung, kalau kalian pakai yang subscriber, pakai followers, yang berhubungan seperti itu, kalian menggunakan accidental sampling. Tapi kalau misalkan yang pakai mahasiswa UHAMKA itu gue lupa, pokoknya beda, tekniknya beda, bukan accidental. Nah, teknik pengumpulan datanya juga udah dikasih tahu bahwa menggunakan sistem angket tertutup gitu kan. Nah, ini tinggal kalian kasih penjelasan aja, terserah kalian mau gimana, atau kalian mungkin mau nyari pendapat ahli gitu tentang sistem angket tertutup, silahkan gitu. Nah, untuk bagian 3.4 ya udah gini aja, cuma di deskripsiin aja kok. Di deskripsinya adalah pada penelitian ini akan dilakukan analisis deskriptif, pada penelitian ini akan dilakukan analisis inferensial dengan melakukan uji korelasi Pearson's product moment. Udah gitu aja, cukup. Jadi kurang lebihnya untuk bab 3 seperti ini.
Gue mohon maaf kalau masih banyak yang gak ngerti, bisa PC gue, bisa telepon gue. Selama gue lagi gak sibuk, dalam artian gak sibuk tuh gue gak mikirin tugas yang lain, gue lagi ngegame mungkin, gue lagi di luar gitu segala macem, itu biasanya gue rada lama balesnya. Tapi kalau misalkan gue lagi free pasti gue bales kok. Gue selesai ngelakuin apa-apa tuh pasti biasanya gue cek dan gue balesin. Jadi sekian dari gue untuk penjelasan bab 3, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.